Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan abang kita. Bang, boleh kenalkan nama? Lagi ngunyah dulu. Santai ya, ngetai dulu kalau kayak gitu. Ajib. Halo, perkenalkan nama saya Citra Bali. Biasa kalau di film kita Sultan Abbas panggilannya. Nama aslinya siapa tadi? Nama saya Citra Bali asli. Kalau di film biasa dipanggil Sultan Akbar. Oh, Sultan Akbar. Saya biasa bergerak di film dan saya termasuk dari buat lagi merintis sebuah produksi ya dengan tim kita dari Albar Film dan saya termasuk salah satu produsernya. Wih, ajib juga. Ente produser ya, Bang? Itu iya, bagaimana ceritanya kok ente bisa jadi produser? Saya di sini kan punya inspirasi dari beberapa orang yang memang sudah besar lah di kasarnya, dan saya berinspirasi dari mereka terutama dengan produser Dread. Nah, saya juga belajar dari mereka gimana caranya menciptakan sebuah produksi. Ya, Caranya? Ya dari mereka membuat kerjasama dari beberapa produksi yang arti kasarnya mereka juga mempunyai sebuah ide yang sangat berkualitas gitu. Idenya dari? Idenya tim ya? Iya, dibilang tim juga. Contohnya? Contoh buat Judul? Ya, termasuk salah satu judul itu adalah topik yang sangat berkesan gimana caranya film itu bakal ngangkat atau enggak gitu. Kalau buat bicara judul, karena itu poin utama ketika buat penggarapan film, kita harus mikirin gimana judul itu dulu, karena judul Nah, itu. sekarang nih apa judulnya yang ente lagi garap? Kalau kita lagi garap sekarang, kita sih ada judul terbaru, Love Dilemma namanya. Nah, Love Dilemma. Apaan tuh maksudnya, Bang? Love Dilemma itu sebenarnya kisah percintaan sih. Kisah percintaan. Nggak jauh gitu. Nah, Love Dilemma itu mengisahkan sebuah anak kampus. Mereka itu ya ibarat kata mempunyai kisah cinta tapi ngambang gitu loh. Jadi mereka itu kesannya utamakan kuliah dulu lah gitu loh. Karena di sini juga di film Love Dilemma itu ada kesan dan pesan dari pendidikannya. Seperti itu. Jadi baru digarap nih? Kita udah setengah sih sekiranya, mungkin tanggal 27-28 kita lanjut lagi. Jadi kita masih ada pendingan gitu. Oh, hikmah dari film tersebut? Intinya sih poinnya ini pesan dan pesannya dan kesannya itu buat mengeducation bahwasannya motivasinya untuk semangat belajar gitu. Inti dari Love Dilemma itu gitu. Dan ini pun salah satu karya dari tim kita, ya sudah ada teman kita juga gitu, sutradara muda lah dia. Bagaimana cara mau menjadi sutradara dan produser buat teman-teman yang bertanya? Sebenarnya produser itu paling utama kita itu harus kreatif, inovasi, dan semua pikirannya gimana caranya mengembangkan sesuatu gagasan gitu, paling utamanya gitu. Karena semua apapun itu diwacanakan dulu, ini apa nih step awalan gitu loh. Kita masing-masing itu ada polanya, apa yang mau kita bangun dan apa yang mau kita kembangkan gitu loh. Jadi ketika kita mau berbicara suatu karya, kita harus menciptakan sesuatu ada tujuannya nih gitu loh. Mau kemana tujuannya gitu. Nah, kalau jadi ada tujuannya, ada arahnya, dan juga pasti alurnya yang pasti ada hikmah dari film tersebut. Betul. Dan pasti dalam film itu ada yang berbeda dengan yang lain, keunikannya.
Mungkin dari aktornya, mungkin dari cara pembawaannya, kan begitu ya. Ya. Kemudian modal untuk bikin film tuh mulai dari berapa bang? Pembuatan film itu sebenarnya Apa aja sih yang dibutuhkan? Sebutkan. Kamera. Pembuatan film itu dibutuhkan terutama kamera, alat-alat buat pendukungnya, monitor gitu, terus buat wireless. Ya tergantung kita anggaran besar atau kecil itu tergantung apa yang kita bangun dulu nih, bangun series kah, bangun FTV kah, bangun film kah, atau apa nih yang kita Nah, coba dijelaskan dari paling bawah, bang. Kira-kira estimasi sampai jadi FTV. Kalau FTV Dari yang bawah dulu deh. yang paling bawah sih sebenarnya kita bicara konten, kalau mau konten ya Konten. paling kecil tuh. Iya. Paling Berapa kecil. tuh? Gitu. Kalau buat konten mah kita di bawah 10 pun jadi. Di bawah Kalau buat 10. kontennya Ah. gitu, karena konten itu alat-alatnya itu sangatlah murah gitu. Mudah juga ya. Gitu, mudah gitu. Nah yang kedua baru masuk ke namanya series itu ya termasuk kayak film pendek, cerpen gitu, di mini series, model-model begitu yang mereka itu penggarapan durasinya nggak panjang, 10 sampai persekian lah gitu. Paling panjang dia 30. Berapa duit? Kalau buat series itu variasi tergantung ide ceritanya juga. Ide ceritanya ini berat nggak gitu yang dikembangkan gitu. Kenapa? Kalau kita bicara cuma drama itu ringan. Karena apa? Anggarannya nggak banyak. Tapi kalau kita bicara Berapa? kalau buat drama kita buat komedi aja ya di bawah 30 itu masih oke. Bisa ya? Masih bisa kita. Berapa menit jadinya? Kalau buat itu ya 20-30 masih kita dapet. Buat lucu-lucuan. Iya, kalau buat drama, buat komedi drama. gitu. Karena dia itu nggak banyak makan anggaran dari mulai make up, Oh. itu pengaruhnya sebenarnya. Oh, jadi termasuk make up ya semua ya. Kalau pemain film bang, dari paling bawah itu berapa sih bang per hari? Pemain film sih variasi tergantung dari mereka-nya. Berapa? Yang paling nominal, Paling murah? paling murah sebenarnya kalau kita mau garap film, kalau kita paling Iya. murah itu kedekatan pertemanan Berapa? gitu loh. Ya kalau kita buka nggak enak juga lah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Karena memang kan kita harus tahu. Ya, ya dari- Konten kita kan edukasi ini bebas. Ya kalau Ada dari masalah. mereka paling utama itu saya bilang harga pertemanan. Pertemanan itu umpama kita kenal artis siapa nih, kalau dia nyocok umpama 10 juta, mereka tuh ngomong aja. Oh, Gitu. sampai tuntas atau hanya sehari? Tergantung, kalau kita bicara film biasanya mereka agak lumayan harganya. Gitu. Mereka itu ya ada yang mereka biasanya kalau artis apa aktor itu kan kalau di film itu mainnya per scene mereka kan. Gitu. Nah per scene mereka umpama minta 20 atau 30 ya bungkusnya segitu tuh. Gitu. Umpama dia perjanjian di situ ada 20 scene. Di 20 scene itu sampai clear dia. Gitu. Kurang lebih gitu. Tapi kalau Teman-teman ente siapa aja bang artis bang? Yang rekanan? rekan kita sih banyak teman-teman yang emang ada yang dekat, ada yang emang sekedar teman. Kayak Bang Ali Mensan teman kita juga. Oh, Ali Mensan, terus apa sih modelan siapa tuh? Ya lumayan sih, cuman saya sebutin juga. Itu juga. betul. Salah satunya mungkin itu Bang Ali gitu. kalau pakai bang Ali ini berapa bang? Satu hari aja? Kalau Bang Ali sih dia kita sih tektok-tektokan harga tuh dia biasanya nggak mau dibuka atau apa gitu, nggak enak juga kita temuin soalnya. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang, Gitu. nggak apa-apa bang, sekitaran. Satu hari aja, satu Dia hari. ngelihat bersin juga biasanya. Kayak Bersin. bersin kalau ke film Persennya ya, berapa? ya nggak usah dibuka lah, nggak enak. Pasti nggak dibuka juga. Enak. Aduh. Jadi di Itu konten rahasia ini mereka konten masih. edukasi bang, Iya. nggak masalah. Kita konten terbuka, transparan, dan juga bebas gitu sifatnya kita. Sekitar berapa bang tadi? 5 juta? Wah nggak juga, lumayan. 10? 10?
Persinnya? Ya kalau kayak Sylvia Ginpati lah salah satu waktu kita di produksinya Dread waktu itu ya. Ya dia pun harga beberapa juta karena temen kenal ya. 20. Ya di bawah itu mau dia karena mau. temenan gitu pun dia jatuhnya PPU lah. Oh. Apaan tuh artinya? Pemeran pembantu umum jatuh. Jadi pemeran kedua. Kalau untuk pemeran utama yang menurut abang bagus, sebut namanya saat ini, satu aja. Pemeran Yang bakal kita ambil nih di nanti kita akan produksi film. Bandrolnya mungkin pemeran utama kita kasih 100 juta. Siapa? Kalau buat 100 juta kita mau angkat di film yang kita ini. Iya. Ya mungkin kayak Dian Sidik mungkin masih mau dia, cuman nego-nego lagi kita. Oh. Gitu. Karena dia biasanya ngeliat dari dramanya dia kayak apa nih, berat enggaknya gitu. Kurang lebih sih gitu. Dramanya yang paling berat emang drama apa, Bang? Kita kalau bicara drama berat atau enggak, biasanya kebanyakan action lah paling berat itu. Action ya? Action. Kalau buat horror juga standar sih. Nah, terus kalau di Indonesia artis yang paling mahal itu siapa? Luna Maya juga mahal tau saya. Luna terus siapa? Lumayan sih beberapa bang. Amanda sinetron dia mah. Dia sinetron. Kalau Amanda sih kurang paham dah. Ah gitu ya. Kalau Luna Maya setahu saya mahal ya. Karena dia pemain itu mahal itu sebenarnya pengaruh dari tingkatannya. Kalau ke film itu yang paling mahal sebenarnya. Kayak Iko Uwais lah salah satunya. Film? Iko Uwais ya. Gitu. Tapi kalau kita sinetron mereka kan biasanya per episode lainnya. Oke. Buat teman-teman yang baru mau mulai, motivasinya untuk mereka? Ya buat memulai sih sebenarnya paling utama itu modal utamanya belajar. Manapun itu ya konten kreator aja kan, mereka pun modal berani dan belajar di situ. Berani dan belajar. Tanpa dua bekal itu kita nggak bisa buat apa-apa. Apalah kita ya. Iya. Karena memang untuk para pemula pasti butuh tekad, ya kan. Selain itu relasi ya bang ya. Iya. Karena memang saat ini mungkin untuk dibuka secara umum aktor udah jarang kali ya. Misalnya dicari orang yang mau menjadi aktor itu kan memang mungkin dia harus antri ratusan ribuan dulu kan. Jadi memang relasi juga penting. Yang kedua, oke kita break dulu karena udah azan. Nanti kita akan tanya-tanya lagi. Oke, Citra, Cit, break dulu. Azan. Oke, segmen ini bang buka nggak untuk pelatihan aktor muda? Sebenarnya itu kita planning buat hal begitu kita udah ada. Harusnya. Iya. Jadi sanggar ya? Iya. Sebenarnya udah film. kita ready dari kemarin, cuman karena kesibukan kita juga, ya jadinya kita menyampingkan ini nih. Nah, gitu. sebenarnya kita bikin aja bang. Nanti kita rekrut teman-teman ini kan pasti banyak anaknya yang mau di dunia film, di dunia mungkin public speaking, ya dakwah dan lain-lain. Kita bukalah nanti pelan-pelan. Ya mungkin 1 minggu sekali kita luangkan waktu 3 jam untuk dimana di situ latihan acting kayak gitu. Nanti baru kita orbitkan di film di situ bang. Saya yakin itu lebih banyak dan lebih bagus. Kita akan banyak produksi berarti film-film internal kita gitu loh untuk teman-teman ini. Dan yang kedua kita bikin komunitas. Setelah itu nanti udahnya kita ini ada film apa nih bang? Ya ini salah satu film yang sedang digarap ya. Yang mau Jejak garap. Kiriman. Jejak Kiriman Iblis. Aditya siapa nih bang? Aditya itu salah satu sutradara dari tim kita dan dia itu sutradara muda.
Oh. Sangat berbakat dan juga potensial berkaryanya sangat oke. Dan juga dia sudah pernah mendapatkan penghargaan daripada festival film se-Asia. Boleh bang, nanti kita garap ya sedikit-sedikit, karena kita kayaknya banyak juga nih yang mau kita obrolkan. Oke, kita closing sampai di sini. Kira-kira teman-teman siapa yang artis akan kita undang dan kita ajak kolaborasi di film kita ini? Kita nyari judul dulu yang bagus, yang pasti apa ya ide-idenya yang berkaitan dengan kehidupan, tapi ada kesadaran dan juga ada hikmah di balik cerita. Kata-kata terakhir bang, penutup. Ya. Jadilah berguna untuk siapapun dalam, terutama untuk berkarya. Karena karya itu adalah sebuah education, gimana caranya kita menyampaikan sesuatu yang bermakna untuk banyak orang dan sekitar kita. Seperti itu aja. Oke. Terima kasih bang sudah sharing tentang di dunia film ya. Insya Allah di channel Bang Ip ini banyak juga komunikasi dan juga inspirasi. Amin. Untuk itu terima kasih, barakallahu fikum, manajatikum ajma'in. Saya Muhammad Rify Murida dan saya Sultan Akbar. barakallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.